Halo teman-teman semuanya. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung PPh pasal 21 atau 26 beserta contoh kasusnya yang mengacu kepada PMK nomor 66 tahun 2003 tentang Natura. Sebelum kita menjelaskan, maka baiknya kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Divki Yudhadi Pratama dengan NIM 1123-10474. Oke, kita lanjut penjelasannya. Let's go. Nah, pada slide ini kita akan membahas apa sih itu PPh 21. Nah, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu dalam negeri seperti karyawan maupun pekerja bebas. Jadi artinya bahwa setiap orang yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan atau jasa itu wajib dikenakan pajak ini. Subjek PPh 21 juga meliputi beberapa aspek. Yang pertama, pegawai atau karyawan, pekerja bebas, orang pribadi yang tinggal di Indonesia. Contohnya, penghasilan yang dikenakan PPh 21 itu antara lain adalah gaji, tunjangan, bonus, dan juga natura, yaitu fasilitas atau barang yang diberikan oleh perusahaan sesuai aturan baru. Jadi kesimpulannya, PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan pribadi dalam negeri yang diperoleh dari pekerjaan atau jasa. Nah, pada tadi kan kita jelasin tentang PPh 21. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang apa sih itu PPh 26. Jadi PPh 26 ini adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau yang sering disebut itu WPLN dari sumber penghasilan di Indonesia. Artinya, pajak ini dikenakan kepada individu atau badan dari luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Misalnya, dari pekerjaan, jasa, atau investasi. Jadi, untuk tarifnya itu biasanya PPh 26 ini pada umumnya sebesar 20% dari penghasilan bruto dan dipotong langsung oleh pihak pemberi atau penghasil. Berbeda dengan PPh 21, PPh 26 ini tidak menggunakan PTKP, jadi sehingga langsung dihitung dari total penghasilan kotor. Namun, dalam beberapa kasus, tarif ini bisa lebih rendah jika ada perjanjian pajak antar negara atau tax treaty. Jadi kesimpulannya bahwa PPh 26 ini adalah pajak atas penghasilan dari Indonesia yang diterima oleh pihak luar negeri dengan tarif umum 12% dari bruto. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang PPh 21 dan PPh 26 ya. Nah, selanjutnya di slide ini kita juga membahas tentang apa itu natura. Jadi slide ini membahas tentang natura berdasarkan PMK 66 tahun 2023. Nah, di sini artinya natura adalah pemberian dari perusahaan kepada karyawan bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang atau fasilitas. Contohnya seperti makanan atau minuman, fasilitas tertentu, atau kenikmatan seperti rumah dinas, kendaraan, dan lainnya. Dulu, sebagian besar natura ini tidak dikenakan pajak. Namun, sejak adanya PMK 66 tahun 2023, aturan itu berubah, di mana sebagian natura kini menjadi objek pajak PPh 21. Contohnya, natura yang dikenakan pajak antara lain tunjangan makanan, tunjangan berbentuk tertentu, ya, fasilitas non kerja, dan sedangkan yang tidak dikenakan pajak, misalnya natura di daerah tertentu, natura untuk kebutuhan dasar karyawan. Nah, jadi kesimpulannya adalah natura sekarang tidak semuanya bebas pajak karena sebagian sudah menjadi objek pajak sesuai dengan aturan yang baru. Di sini kita ada contoh kasus. Contoh kasus di sini berhitungan PPh 21. Jadi misalnya seseorang karyawan itu memiliki gaji pokok sebesar 10 juta. Nah, tunjangan makan dalam bentuk natura itu sebesar 1 juta. Tunjangan transport sebesar 500.000 dan iuran pensiun sebesar 200.000. Dengan status TK atau 0 artinya tidak kawin dan tanpa tanggungan.
Karena karyawan ini merupakan wajib pajak dalam negeri, maka perhitungan pajaknya menggunakan PPh pasal 21. Nah, di sini ada langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah yang pertama, menjumlahkan seluruh penghasilan, menentukan mana yang menjadi objek pajak termasuk natura sesuai aturan terbaru, mengurangi biaya seperti iuran pensiun, dan lalu menghitung pajak terutang sesuai tarif PPh 21. Nah, jadi dari contoh ini kita bisa memahami bagaimana sih natura juga sebagai memperhitungkan dalam pajak sehingga mengurangi total penghasilan kena pajak. Selanjutnya di slide ini saya akan coba menjelaskan tentang langkah-langkah untuk perhitungan dengan contoh kasus yang tadi ya. Nah, langkah pertama di sini tuh kita menghitung penghasilan bruto. Artinya semua penghasilan dijumlahkan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa 10 juta ditambah dengan 1 juta plus 500.000 itu sama dengan hasilnya adalah 11.500.000 rupiah. Nah, langkah kedua di sini dijelaskan bahwa hitung pengurangan terdiri dari biaya jabatan sama dengan 15% atau maks 500.000 atau iuran pensiun. Nah, di sini untuk 500.000 ditambah 200.000 sama dengan 700.000 rupiah. Nah, langkah yang ketiga di sini itu hitung penghasilan neto. Nah, bisa dilihat bahwa 11.500.000 tadi akan dikurangkan dengan 700.000 dan hasilnya adalah 10.800.000 rupiah. Nah, selanjutnya langkah-langkah keempat di sini adalah hitung neto setahun. Artinya sama dengan 10.800.000 tadi itu dikali dengan setahun, yaitu 12 bulan. Nah, di sini hasilnya adalah 129.600 juta rupiah. Dan langkah kelima itu kurangi PTKP. PTKP atau TK per 0 itu sama dengan 54 juta rupiah. Sama dengan 129.600.000 rupiah, 600 juta rupiah dikurang dengan 54 juta rupiah itu sama dengan 75.600.000 itu dibulatkan menjadi 75 juta rupiah. Nah, langkah selanjutnya ada langkah ke-6, hitung PPh 21. Di sini bisa lihat bahwa 60 juta dikali dengan 15% sama dengan 3 juta rupiah. Dan 15 juta dikali 15% sama dengan 2.250.000 rupiah. Jadi total dari keseluruhannya adalah 5.250.000 rupiah per tahun. Langkah yang terakhir di sini adalah pajak per bulan sama dengan 5.250.000 rupiah tadi itu dibagi dengan 12. Yang hasilnya di sini bisa kita lihat 437.500.000 rupiah. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari materi PPh 21, PPh 26 dan Natura di sini adalah kesimpulan dari perhitungan contoh kasus tadi adalah jadi PPh 21 yang harus dibayar adalah sebesar 5.250.000 rupiah per tahun atau 437.500.000 rupiah itu per bulan. Dan perlu diingat berdasarkan PMK 66 tahun 2003, Natura seperti tunjangan makanan tertentu itu sudah menjadi objek pajak. Nah, selanjutnya di PPh 21 tadi pajak untuk orang pribadi dalam negeri atau karyawan. Sedangkan PPh 26 itu pajak untuk orang atau badan luar negeri. Dan Natura sendiri atau pada PMK 66 2023 itu imbalan non uang yang kini umumnya kena pajak kecuali yang dikecualikan. Nah, itu teman-teman, jadi yang bisa saya jelaskan tentang PPh 21, PPh 26 dan Natura dari materi yang saya sampaikan. Saya berharap jadi teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan bisa bermanfaat ya untuk kedepannya untuk teman-teman bisa mempelajari materi yang saya sampaikan. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Bye.